من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لا ومن في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga di hari Jumat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan nikmat iman, Islam, dan terpenting juga adalah nikmat kesehatan untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita berjumpa kembali di Serambi Islami edisi di hari Jumat. Nanti kita akan membahas tentang tema kita adalah pemanfaatan medsos dalam berdakwah. Tetapi hari ini saya juga mengingatkan untuk Anda di rumah yang mungkin saat ini sedang bersiap-siap untuk melaksanakan aktivitas atau sedang mungkin mempersiapkan keperluan untuk anak-anak ataupun suami ataupun istri, dan mudah-mudahan sambil menyimak pelajaran kita hari ini. Dan hari ini saya nggak sendirian. Karena hari ini saya ditemani, yang lalu ada ini jamaah-jamaah yang luar biasa. Dan mereka mau hadir lagi untuk sama-sama belajar. Dan Masya Allah mereka sudah siap dengan semangatnya untuk menuntut ilmu. Kita hadirkan, ini adalah rombongan dari Majelis Talim Nurul Ihsan Cipete Selatan, pimpinan Ustazah Nur Hayati. Assalamualaikum. Wah, pagi-pagi sudah hadir dan sama-sama belajar. Kemarin ilmu yang kemarin sudah diamalkan belum? Ayo, harus diamalkan ya, belajar boleh tetapi tetap harus diamalkan. Dan yang kedua ada rombongan dari Majelis Taklim Nurul Fatah, pimpinan Ustadz Fatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, kalau ngelihat santrinya, ngelihat ustadznya saya jadi inget nih. Ini kayak cover boy dari Korea kayaknya semua nih, Insya Allah. Tapi luar biasanya mau belajar santri nih, pagi-pagi Ustadz ya, sehat Ustadz? Nah, pokoknya nanti Ustadz ikutan nih, nanti di segmen terakhir kita nanti akan sama-sama muhasabah ya. Nanti beliau yang akan pimpin. Dan juga pemirsa hari ini juga sangat luar biasanya karena hari ini juga kita dihadiri oleh narasumber yang menyempatkan waktunya ingin berbagi ilmunya untuk kita semua. Dan insya Allah beliau dengan kesungguhan hatinya, tawadunya untuk bisa berbagi ilmunya untuk kita semua. Kita hadirkan yaitu yang pertama adalah Ustadz Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA, beliau juga sebagai dosen ilmu Al-Quran dan tafsir UIN Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat Bang Raka. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tema ini nanti kita bahas nih, karena di sebelahnya Pak Ustadz ada juga nih narasumbernya kedua kita, yaitu ada, kita manggilnya Kak Liza ya, Kak Liza Fariza. Beliau juga adalah seorang co-founder aplikasi Muslim Life, dan beliau pun juga sehari-hari juga sebagai penggiat dan pendakwah.
Assalamualaikum Kaliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih udah hadir ya di sini ya. Siap, Pak. Siap. Nah, kita akan bahas nanti. Dan juga ada sahabat saya ini Ustadz Dede Among nih, Masya Allah. Tiap hari makin tampil muda ya Ustadz Dede Among ya. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Masya Allah. Nah, oke Ustadz, kita masuk nih ke pembahasan kita. Tapi juga saya mengingatkan mungkin pemirsa, jangan lupa dibawa Al-Qurannya dan terjemahnya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama belajar nih mengenai apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini. Ustadz, untuk tema kita tentang pemanfaatan medsos dalam berdakwah nih Ustadz. Mungkin ada penyambutan dulu atau pembukaan buat kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bang Raka, Kak Liza, Ustadzah Dede, dan semua jamaah yang hadir di studio ini, insya Allah semuanya sehat semua ya. Alhamdulillah. Begitupun semoga yang ada baik di studio maupun para pemirsa yang ada di rumah masing-masing. Insya Allah kita semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini pemanfaatan medsos dalam berdakwah. Dakwah di era sosial media ini bukan hanya di masjid, bukan hanya di majelis taklim, tetapi dakwah yang luas itu adalah bisa dilakukan di media sosial, apapun bentuknya itu. Begitu banyak ragam media sosial. Dan yang menarik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, media sosial itu adalah satu kesempatan kita amal menuju surga. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Memang ada dampak buruknya, tetapi dampak baiknya juga banyak. Maka itu ingat, setiap amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jadikan media sosial sebagai jembatan menuju ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala melalui berdakwah di media sosial. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Kita simak ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ali Imran ayat 110 ini Allah mengajak kepada kita untuk menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu adalah umat yang menyeru kepada kebaikan
menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka jadilah juru-juru dakwah, penyebar-penyebar kebaikan. Maka itu media sosial sebagai sarana dakwah menjadi salah satu jalan. Wasailut tawasul al-mujtama'i wasilatun muhimmah li nashril faidah bainan nas min ulum wa adab dunal hajah ila ijtima'i au i'lan. Media sosial sebagai sarana penting untuk apa? Untuk menyebarkan faidah di antara manusia berupa ilmu, berupa adab, sehingga tanpa lagi berkumpul, tanpa lagi perlu pengumuman-pengumuman. Ya. Artinya bahwa media sosial ini luar biasa. Kita lihat misalnya pengguna internet di Asia. Masya Allah, Indonesia ini di urutan yang keempat di Asia. Pengguna internet di Indonesia itu tembus sampai 210 juta. Begitu luar biasanya ya. Tersebar di berbagai daerah. Maka itu digital marketing menjadi tren bukan hanya tahun ini tetapi tahun-tahun sebelumnya. Ya. Ada yang menggunakan berbagai macam media sosial, maka itu tidak ada cara lain kecuali memanfaatkan media sosial itu untuk berdakwah, karena bisa dilihat oleh siapapun. Kalau kita hanya ceramah di satu majelis, hanya di majelis itu. Tetapi untuk ketika kita berdakwah di media sosial, baik di Indonesia maupun seluruh dunia bisa menyaksikan itu. Masya Allah. Dan mudah-mudahan apapun itu media ataupun tempat kita berdakwah ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz, menjadikan sebuah kita bijak dalam menggunakannya. Dan pemirsa tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kembali lagi di studio. Dan pastinya di hari ini kita juga mengucapkan banyak terima kasih pemirsa yang setia selalu untuk menonton tayangan kita setiap hari Jumat. Dan hari ini kita belajar bagaimana ternyata pemanfaatan medsos ini dalam berdakwah. Dan kita akan lanjutkan pembahasannya bersama yaitu Ustadz Dr. Hasani. Ustadz, nah ini penting banget nih kalau kita apalagi sekarang semua teknologi. Dan tadi Ustadz sampaikan benar bahwa ternyata sampai ke pelosok nggak cuma hanya orang-orang gede, anak kecil aja udah ngerti tuh megang yang namanya teknologi, ya, sambung dengan internet dan sebagainya. Nah, ini kan perlu yang namanya menurut saya tuh ada kontrol ya, atau kita harus bijak bagaimana penggunaannya. Jangan sampai anak-anak nggak tahu nih penggunanya untuk apa Ustadz. Nah, mungkin dijabarkan mungkin etikanya seperti apa? Iya, begitu besar potensi tadi ya, 210 juta rakyat Indonesia pengguna internet. Ya. Kalau tidak diarahkan maka ini apa yang terjadi? Maka potensi besar ini kita arahkan betul menjadi sarana dakwah kita. Maka itu karena ada plus minusnya, ada negatif, ada positifnya, tentu bermedsos pun ada etikanya. Mari kita simak di surah Al-Hujurat ayat 12. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.
Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, kata Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Dalam bersosial media pun jauhi prasangka buruk, suudzon. Karena suudzon itu mengarah kepada langkah-langkah setan. Kalau sudah langkah-langkah setan yang diikuti, maka yang terjadi adalah pertikaian, lalu perkelahian, dan seterusnya. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita, orang yang gunjing, ngomongin orang, itu sama saja seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu dalam konteks etika berdakwah, dalam bermedsos harus meluruskan niat. Niatnya harus ikhlas dulu, Bang Raka. Bukan karena followers. Mau tenar. Apa? Mau tenar. Ya, mau tenar. Tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu luruskan betul-betul. Jadi bukan hanya bermedia sosial itu untuk tenar doang, tidak. Sehingga melakukan settingan-settingan, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, pesannya dapat dipertanggungjawabkan. Ya, tidak hoax. Dakwah ke hoax atau memotong cut kemudian dia sambung jadi satu. Viral sih, tapi Masya Allah menimbulkan gesekan-gesekan sehingga yang grup A, grup B saling serang menyerang. Naudzubillah min dzalik. Bukan itu tujuannya. Maka pesannya harus dipertanggungjawabkan. Kitabnya, rujukannya harus jelas ya. Quran yang dia sampaikan jelas. Tafsir-tafsirnya mu'tabar. Kalau hadis, syarahannya jelas. Hadisnya hadis sahih yang dia sampaikan. Jadi dipertanggungjawabkan isi pesannya. Yang ketiga dalam bermedsos itu menjaga juga keilmiahannya. Sumber otoritatif atau tidak. Ya. Lalu ini menimbulkan dhon atau tidak, dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak menuliskan atau menyampaikan khilafiyah yang tidak dikuasai. Kalau sekiranya menimbulkan perpecahan, apalagi tidak bisa mendudukkan secara kajian fikihnya, maka lebih baik dihindari. Sesuatu yang khilafiyah. Khilafiyah memang ada, tetapi cara menjelaskan, mendudukkan khilafiyah itu betul-betul harus secara rinci. Yang kelima, etika berdakwah itu menjaga akhlak mulia. Puncak dari dakwah itu adalah akhlakul karimah. 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah luar biasa sukses. Meskipun 13 tahun dicaci maki, dihinakan, ingin dibunuh dan seterusnya. Tetapi dakwah Nabi itu mencapai kesuksesannya hanya 23 tahun karena akhlak yang mulia. Yang keenam, mempertimbangkan maslahat, tentu menghindari mafsadat. Yang ketujuh, tidak mudah berfatwa. Nah ini Bang Raka, saya ingin menggaris bawah ini. Belum ahlinya, biarkan ahlinya yang berfatwa. Ini buat fatwa-fatwa sehingga kadang-kadang bukannya mencerahkan tetapi justru malah lari kemana-mana karena bukan ahlinya. Dan yang terakhir adalah mampu melaksanakan apa yang disampaikan. Tadi Bang Raka itu. Betul. Jadi apapun yang disampaikan dakwah kita, berupaya satu ayat, satu kata, satu kalimat kita mampu mengamalkannya. Masya Allah. Nah ini tadi udah sampaikan bagaimana dari sudut pandang Islam ketika kita ya bertikad dalam menggunakan sosial media. Nah ini kebetulan nih ada penggiat juga nih sosial media nih. Ini ada Kaliza nih yang luar biasa gitu. Nah Kaliza ini kita sedikit gambaran mengenai tentang
siar sekarang kan sudah pakai teknologi ya. Betul. Kalau Bang. dulu mungkin santri-santri datang ke misalkan sekolah atau pesantren ya. Sekarang udah mulai nih. Apalagi kemarin ada waktu di mana kita ada pandemi, orang udah bikin tuh studio sendiri. Betul ya, pakai ring light, pakai ini semua udah dah punya TV. Semakin kreatif ya Bang Nah, ya, semakin kreatif. ini kalau dipikir-pikir berarti sebenarnya kayaknya ini Allah sudah mengatur ya bahwa ternyata dunia teknologi dan juga keadaan zaman sekarang itu membuat mudah. Tetapi bagaimana? Mungkin asal muasalnya dalam siar ini ketika kita mau siar menggunakan teknologi ini gitu. Baik, bunda-bunda semua, ustazah semua, dan juga ustadz adik-adik semua di Masya Allah yang dirahmati Allah, serta pemirsa semuanya. Ketika kita berbicara tentang teknologi gitu ya Ustadz, kita perlu pahami bahwa Bapak Teknologi Umat Islam itu ada namanya Al-Khwarizmi gitu. Al-Khwarizmi yang dimana beliau itu menciptakan algoritma. Tanpa adanya algoritma itu tidak ada yang namanya bahasa pemrograman. Yang terciptalah pada akhirnya gitu ya, yang seperti kami create gitu ya, itu ada namanya Muslim Life, aplikasi gitu ya, dakwah dan juga konten. Lalu platform-platform lainnya yang menghubungkan kita gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang itu, bahwa kita pahami nih bahwa Bapak Teknologi Dunia itu ternyata Masya Allah umat Islam gitu Ustadz, dan juga semuanya. Nah, di sini kita harus meneruskan perjuangan beliau dengan terus mensyiarkan di teknologi ini tentang kebaikan-kebaikannya, terutama dalam bermedsos. Tadi Ustadz sudah menyampaikan tentang etika, Masya Allah ya. Ternyata dalam bermedsos pun ada etikanya. Lalu kita sebagai yang muda-muda nih, bunda-bunda juga masih muda-muda semuanya, Masya Allah, masih muda semuanya. Tentunya ketika kita menyikapi ada konten-konten yang viral gitu ya Bang Ustadz dan juga Ustadz samping gitu ya. Kita ketika menyikapi yang viral, tentunya itu bisa menjadi suatu kebaikan gitu. Bagaimana cara merubah kebaikannya? Tentunya kita boleh gitu mengikuti challenge-nya boleh, tapi kita rujuk ke nilai Islam. Misalnya, Ustadz ada lagu yang jedak-jedak. Nah, gitu. Musik ya. Atau apa? Nah, ketika kita create, kita sambungkan dengan apa gitu. Jedak-jedak terus kita nanti ada disambungin dengan lagu apa itu mengingat tentang kematian. Bisa gitu. Atau sholawat ya. Betul, sehingga tetap bisa kita viral tapi tetap dapat pesan moralnya, tetap bisa berdakwahnya dan tetap bisa tersampaikan ke banyak orang. Mungkin seperti itu Bang Nah, Raka. tapi ini menarik nih. Kita harus tanya dulu nih Ustadz nih. Ibu tahu nggak bahasa pemrograman? Tahu? Tahu coding? Tahu nggak? Sandi tahu ya? Jangan-jangan ibu taunya cuma bumbu-bumbu doang nih mau masak mau dibagi ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nih mengerti nanti mungkin anak cucu bisa paham seperti itu bagaimana bahasa atau coding ini sebenarnya tadi dibilang ya sama Kalisa. Ini adalah penemunya adalah yaitu ulama ataupun salah satu ya seorang muslim yang masya Allah sampai sekarang ilmunya pakai yaitu ilmu algoritma. Dan juga pemirsa nanti kita akan bahas nih bagaimana ternyata dengan teknologi ini bisa mendatangkan banyak hal. Di antaranya paling besar adalah pahala-pahala kebaikan buat kita. Nanti kita akan bahas setelah ini. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio. Dan pastinya coba kalau kita bayangkan biasanya kita ya mungkin saya juga sama ya, kadang kalau pagi sudah mungkin bangun subuh atau sholat subuh pasti yang dicari yang di sebelahnya siapa? Pasti handphone kan, artinya teknologi yang terdekat dengan kita. Tetapi ini bagaimana nih? Ternyata bagaimana teknologi ini bisa menjadi manfaat dan juga tidak cuma hanya untuk diri kita tetapi untuk bahkan seluruh alam semesta ini gitu. Nah mungkin kita akan bahas lanjutannya. Nah ini gimana nih Ustadz? Kita harus perlu tahu nih ya, artinya kebermanfaatan lah. Kira-kira menggunakan ini baiknya gimana, apa ada mudorotnya dan sebagainya gitu. Atau jangan-jangan gini, kita kebanyakan main handphone terus sholatnya jadi lalai. Bisa jadi kayak gitu kan? Nah itu gimana tuh Ustadz? Ya, dalam bermedia sosial tadi kita sudah jelaskan etika bermedia sosial. Ya. Tentu ada nilai kemanfaatan, ada nilai kemudaratan. Maka bagaimana kemudaratannya ini kita hilangkan. Betul. Dan kita manfaatkan media sosial untuk halayak manusia sebaik-baiknya. Maka mari kita simak surah Ali Imran ya, ayat 104.
yang akan dibacakan oleh qori kita. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, di ayat tadi kita menyinggung ada kalimat yad'una ilal khair. Dalam konteks dakwah di media sosial, yad'una ilal khair ini bagaimana berdakwah di media sosial yang membawa kepada kebaikan. Maka ada dua model yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, isalul manfa'ah. Apa isalul manfa'ah itu? Membawa kemanfaatan. Media sosial ini manfaat atau tidak? Kalau manfaat, lanjutkan. Kalau hanya upload video, dipilih dari video yang terbaik, edit, terakhir nggak jadi diposting. Ada manfaat atau tidak? Idahul manfaah. Atau jangan-jangan yang kedua, daf'il mafasid, ya, menangkal kemadharatan. Mestinya yad'una ilal khair ini memiliki dua potensi ini atau dua model ini. Isalul manfaah, manfaat atau membawa kemaslahatan. Yang kedua daf'il mafasid, menangkal kemadharatan. Maka itu ayat yang lain yang bisa kita kutip, kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah au ma'ruf au islahim bainan nas. Sedekah di sini memberikan makna sedekah wajibah, ada sedekah sunnah dalam rangka mencapai atau membawa kemanfaatan yang sifatnya hissiyah, fisik, ya. Jadi bawa makanan dan seterusnya itu sedekah fisik, hissiyah. Tetapi au ma'rufin di ayat ini melanjutkan atau memerintahkan kepada kebaikan yang sifatnya non fisik. Nah, memerintahkan kebaikan yang sifatnya non fisik ini termasuk bersosial media. Dan di ayat ini au islahim bainan nas. Islahim bainan nas itu bagaimana sosial media menjadikan kita rukun. Jangan sampai dengan media sosial justru mendatangkan konflik. Nah, ini penting nih. Cuma gara-gara tetangga beli baju baru, lihat di IG. Nah, hati-hati nih ya. Jadi ini harus bijak juga nih bagaimana ternyata ketika kita merespon ya apapun. Postingan ataupun sosial media kita bagikan siar kita gitu. Nah, nih Ustadz, nih kayaknya kita perlu nih berdiskusi, diskusi dengan para jamaah dan juga ada nanti yaitu video ya yang mereka menonton tayangan kita dan mengirimkan supaya untuk bertanya. Kalau gitu kita langsung saja masuk ke segmen yaitu Ustadz menjawab. Dan kita pertama akan tampilkan yaitu video dari pemirsa yang siap untuk bertanya langsung ke Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Febriansah dari Duren Sawit. Izin mau bertanya Ustadz, sekarang kan banyak sekali konten-konten dakwah dari Ustadz atau Ustadzah yang dadakan, tetapi kita tidak tahu mengenai kebenaran isi dari konten-konten tersebut Ustadz. Bagaimana agar kita dapat memfilter atau membedakan supaya kita tidak salah dalam mendengarkan dakwah di media sosial tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La khaira fi katsirin. Tadi melalui ayat Al-Quran yang tadi kita sudah bacakan,
Kalau mendatangkan kemafsadatan berarti di situ tidak ada kebaikan ya. Tidak ada kebaikan. Jadi bagaimana apapun yang kita tonton, yang kita share dalam bermedia sosial mendatangkan kemaslahatan atau tidak. Kalau tidak mendatangkan kemaslahatan, tinggalkan. Ya. Dan yang terpenting adalah au islahin. Jangan sampai bermedia sosial justru mendatangkan ribut. Harus menimbulkan kerukunan, sehingga dengan kerukunan itu menjadikan media sosial akan diterima kemanfaatan dari pesan-pesan dakwah di media sosial itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bang Raka. Masya Allah Ustaz. Ini menarik sekali ya, bagaimana ternyata benar ya ketika kita menyangkut tadi yang diposting atau yang disiarkan dengan misalnya menyangkut akidah ataupun menyangkut surat ya yang dalam hitungan bahwa itu adalah sumbernya harus jelas, jadi jangan sampai salah. Malah nantinya bukan menjadi jadi tadi apa? Malah jadi mudhara ya kalau terlalu banyak akidah berselisih gitu. Oke, selanjutnya nih Ustaz nih mungkin kita lanjutkan dari jamaah yang ada di studio. Ya, Ibu-ibu sudah siap? Siap bertanya ya Bu ya, bukan siap makanan ya, siap bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Ustadz, nama saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Taklim Nurul Ihsan, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kebanyakan netizen menanggapi hal-hal yang sedang viral dengan komentar-komentar yang negatif, julid, dan juga nyinyir. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tahu ya, suka baca postingan ya, komen ya. Masya Allah. Emang itu netizen Bu? Negara mana sih Bu netizen Bu? Waduh. Ini yang jawab langsung aja ya Kaliza aja ya, karena beliau adalah penggiat di sosial media. Silakan Kaliza. Oke, baik Ustazah yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tentang media sosial, kita tuh tidak bisa memegang mulut-mulut itu tuh, Ustadz gitu ya, gitu ya. Tapi kita harus pahami gitu, kenapa sampai bisa berkomentar seperti itu. Tapi dalam artian juga jangan sampai dalam menyiksa hati kita sendiri gitu, ketika kita dikomentarinya tidak gitu, nggak apa-apa. Itu bisa jadi ya itu jadi peringan nanti hisab kita di akhirat kelak gitu ya Ustadz ya. Insya Allah dengan menjadikannya itu bukan menjadi apa ya, menjadi ya sudah gitu. Kita tetap saja men-share tentang kebaikan, walaupun dibilang, ih so banget sih, so suci. Agamis, nah begitu tuh sering banget tuh. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Kita memposting pun dengan niat untuk mereminder gitu ya Ustazah, mengingatkan diri kita sendiri. Insya Allah menjadi pahala-pahala kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah ini menarik nih. Jadi kalau nanti ibu posting, Bu jangan bosan-bosan, tapi yang bagus ya postingannya ya seperti itu. Nah ini Ustadz, baik lagi nih Ustadz. Ini kan menarik nih bahwa kalau kita dalam syiar dakwah itu kan kayak Rasulullah ya, ada yang suka ada yang enggak gitu kan dalam dakwah gitu kan. Nah ini bagaimana menyikapi ketika teman-teman bukan berarti mereka ibarat kata ahli dalam ibadah, tapi mungkin lagi belajar untuk bagaimana menjadi manfaat di sosial media. Apa yang perlu diperlukan nih, terutama buat para kaum muslimin bahwa hal-hal seperti itu kan akan terjadi. Mau ada tanggapan yang negatif pasti ada. Bahkan kalau ketemu kadang suka iseng nih, ditimpuk perlu gitu kadang ya. Jadi gimana nih menyikapinya nih Ustaz? Ya yang pertama menyikapi dengan akhlakul karimah. Ya. Karena dengan akhlak senyinyir apapun. Kalau kata Bunda tadi apa itu ya? Julid. Julid. Kepo ya, kepo. Kepo dan seterusnya. Ayatnya kita sudah bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Masya Allah, bunda-bundaku yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita suka nyinyir, suka julid.
Biasanya perempuan atau laki-laki yang begitu. Sama aja ya. Apalagi kalau ya justru ada infotainment yang sengaja untuk model begitu tuh ya. Iya, betul. Atau ada media sosial yang khusus julitin orang, tapi followersnya justru banyak. Ya Allah. Kalau masih tetap begitu, fokus kepada kebaikan. Apapun yang kita sampaikan tetap kebaikan. Julid, biarin. Dengerin aja. Masih ngomongin kita, biarin. Fokus kebaikan, karena tidak ada keruntuhan akhlak atau pendiri kita dengan dijulitin orang. Yang ada adalah kebaikan yang julid itu kembali kepada yang dijulitin, keburukan yang dijulitin kembali kepada yang julitin. Ayo, berarti kita jangan berteman sama teman-teman julid ya Bu ya, netizen biarin aja. Ya, yang penting kita tetap yaitu menebarkan kebaikan ataupun fastabiqul khairat. Nah, saat ini mungkin kita akan bahas juga nih bagaimana kalau media sosial ini menjadi ladang amal pahala. Pengen nggak sih Bu? Ya kita nge-share sesuatu ternyata orang posting lagi gitu ya. Kadang ada beberapa kutipan ayat surat menjadi hafalan buat kita. Wah itu kayaknya keren banget tuh menjadi sebuah ladang amal pahala. Nanti kita akan bahas bagaimana ternyata sosial media ini bisa menjadi sebuah ladang amal kebaikan pahala kita di akhirat. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa juga waktu kita terus berjalan dan sekarang hingga ke waktu pagi kita. Dan mudah-mudahan di waktu pagi ini atau waktu suruk ini semakin banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan di Serambi Islami edisi hari Jumat. Dan jangan lupa hari ini kita untuk bersedekah. Baik lagi nih Ustadz, tadi pertanyaan menarik. Ternyata ketika kita bermedia sosial ataupun dalam berdakwah ini, pasti kan orang harapannya ketika kita memposting, kita meninggalkan sesuatu kebaikan. Dan timbulnya adalah, yaitu kebaikan ini adalah ujungnya mudah-mudahan jadi pahala. Nah ini gimana caranya ini Ustadz, nih bijaknya? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu dari ucapan, perbuatan, tindakan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena itu postingan apapun itu akan dimintai juga pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah selesai kehidupan di dunia ini, kata Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, tetapi naudzubillah min dalik, misalnya postingan buruk, nyinyir dan seterusnya, maka naudzubillah min dalik, setiap orang yang nonton, yang melihat, lalu kemudian menjadi postingan lagi, memposting terus begitu saja, maka keburukannya juga akan sampai kepada kita. Pun sebaliknya, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat kebaikan, bermedia sosialnya kita sampaikan dakwah, kebaikan, maka kebaikan itu kendati kita sudah tidak ada di alam dunia ini, berada di alam barzah, maka kebaikan itu juga terus sampai kepada kita. Masya Allah, kalau kita tahu ini, maka semestinya semua kita, umat Rasulullah SAW ini, tidak ada yang kita posting, tidak ada kita main sosial media, kecuali postingan sosial media kebaikan dan kebaikan. Seperti pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dan pengajaran yang baik, serta terbatlah mereka dengan cara yang lebih baik.
Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jihad terbaik di era media sosial saat ini adalah jihad media sosial dengan postingan-postingan terbaik. Maka itu kita ini adalah mujahid-mujahid yang siap menyerukan kebaikan. Maka sampaikan kata Allah sebagai mujahid dakwah semuanya, yang kita sampaikan adalah bil hikmah. Dengan penuh kasih sayang, bukan dengan pedang, bukan dengan caci maki. Yang kedua, wajadilhum billati hiya ahsan. Yang kedua, wal mau'idhah, dengan pesan-pesan indah, tausiyah, muhasabah yang menyejukkan. Andai pun kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, kalaupun harus berdebat, debatlah dengan cara yang terbaik. Bukan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tidak. Tetapi berdebatlah dengan cara yang ahsan. Maka jihad medsos kita jadikan sebagai jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menarik nih, jihad medsos menjadi jalan untuk kita semakin atau mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan lanjutkan ya ini di segmen berikutnya, yaitu Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danar dari Tangerang. Izin bertanya Ustadz, saya kan sering bikin konten. Nah, dari konten tersebut banyak tuh komentar-komentar negatif. Nah, itu yang buat saya jengkel lah, kesel. Nah, gimana caranya kalau kita nggak baperan, terus kayak nggak sakit hati gitu Ustadz. Itu aja sih yang mau saya tanyain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya penyakit yang baru saat ini saya kira di abad ini adalah penyakit yang tidak kelihatan siapa yang mencela, siapa yang menyirin, siapa yang menjulidin, tapi dimasukin ke hati. Sehingga naudzubillah min dzalik, kejadian-kejadian sebelumnya itu ya. Karena dihujat di medsos kemudian dia jadi apa? Naudzubillah min dzalik. Maka bekali dengan ilmu dan iman yang kuat. Dengan ilmu ya, karena tahu pesan kita adalah pesan kebaikan, biarpun ada orang yang tidak suka, dia happy. Karena dia tahu bahwa apa yang dia sampaikan adalah kebaikan dan demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Soal suka tidak suka itu jangankan kita. Betul. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pribadi agung yang dijamin masuk surga, pun hatersnya banyak. Ya. Bukan sampai hanya 14 abad yang lalu, betul, sampai hari betul, ini betul. hatersnya. Lah kita bukan siapa-siapa. Dan haters itu kita jadikan sebagai ladang amal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini jawabannya adalah jawaban kebaikan untuk kita ya. Dibalas dengan yaitu kebaikan-kebaikan. Dan selanjutnya langsung saja pertanyaan. Ini langsung dari jamaah santri kita nih. Oke, kalau gitu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah wa rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Revi Aminuddin dari Majelis Taklim Nurul Fatah Jagakarsa. Ustadz, izin bertanya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman yang mana dilantunkan di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Walau tardo angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayah. Yang jadi pertanyaan, apakah media sosial merupakan sarana orang Yahudi untuk membajak kita atau seperti apa gitu Ustaz? Mohon izin penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini keren ini pertanyaannya. Walan tardo angkal yahud.
tidak akan ridho, tidak akan senang. Yahudi, Nasrani. Ya. Ayat ini bagaimana kalau dikontekskan dalam konteks bersosial media? Saya bisa pastikan semua sosial media itu, ada nggak yang muslim Bang? Yang menciptakan, pemiliknya, ownernya? Kecil sebagian. Kecil. Untuk itu gunakan media sosial bukan karena siapa yang buatnya. Ya. Mobil made in apa kita nggak tahu, betul. ya. Toa. Ya. Handphone ya. Handphone yang paling jelas dekat ya. nih. Yang paling dekat. Made in titik-titik. Made in gitu. Tetapi kita manfaatkan betul media sosial, handphone dan seterusnya itu, toa termasuk ya. Pengeras suara itu dijadikan kita ladang dakwah, ladang amal kita, bukan kemudian kita menjauhi. Ya. Yang terbaik adalah bagaimana kita bisa juga membuat seperti mereka buat. Ya. Bukan kemudian menjadi alergi, tidak. Tetapi yang ada itu kita manfaatkan laptop. Ya. Kalau kita pakai untuk berdakwah, Masya Allah, efeknya luar biasa. Maka itulah, jadilah kita ini, kata Allah, kuntum khaira ummah. Jadilah kita menjadi umat-umat yang terbaik, bukan umat yang sinis, apalagi mudah memvonis. Ya. Maka itu dakwah itu dengan bahasa Al-Quran itu qawlan sadida, qawlan baligha, qawlan ma'rufa, qawlan karima, qawlan layyina, qawlan maysura. Subhanallah. Dakwahlah yang menyenangkan. Ya. Berucaplah yang menyenangkan, berucaplah yang ma'ruf. Berucaplah kaulan karima, yang terpuji. Kaulan layyina, yang lembut, bukan marah-marah, apalagi kasar. Kaulan maysura, yang memudahkan orang. Justru bukan yang membuat, kan ada tagline itu ya. Kalau masih bisa membuat kesulitan, ngapain dimudahkan? Aturan itu kayaknya. Itu kan jadi plesetan itu ya. Padahal kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Dan ini bagian dari dakwah kita. Ya. Dakwah yang terbaik tentu dakwah yang bukan hanya mengajak, tetapi bagaimana dakwah itu bisa menggetarkan hati setiap yang kita ajak itu. Bagaimana cara menggetarkannya? Kita menjadi pelaku dulu. Bagaimana mungkin kita mengajak kebaikan sementara kita berbuat keburukan? Nggak match. Maka dakwah itu, dakwahnya Nabi, dakwahnya para salafus saleh, dakwahnya para ulama sudah menjalankan dulu, baru kemudian menyampaikan, mendakwahkan. Jangan sampai bermedia sosial dakwah terus. Habis dakwah sholat tepat waktu atau sudah waktunya subuh. Dia habis nge-share, nge-posting, tidur lagi. Maka dakwahnya nggak masuk hati, tidak menjadi kuntum khaira ummah. Maka yuk, apapun produknya, siapapun yang buat, jadikan itu sebagai ladang dakwah, dan ladang terbaik adalah dijadikan semua yang ada itu sebagai penyeru-penyeru kebaikan kita. Masya Allah. Ini mungkin tanggapan sedikit ya dari Kaliza nih. Kan sekarang juga banyak platform-platform yang memberikan diantaranya donasi ya. Setahu saya itu banyak sekali yang memberikan, ternyata membantu saudara kita sampai ke pelosok-pelosok gitu. Nah, hal seperti ini apakah memang menjadi cenderung bahwa ternyata dengan kemanfaatan teknologi ini juga bagian bahwa kita bisa menyambung silaturahmi atau membantu orang saudara-saudara kita di luar atau pelosok sana. Itu seberapa pentingnya bahwa pemanfaatan teknologi ini? Baik, kalau berbicara teknologi besar kaitannya gitu ya, meluas. Tadi ada yang menanyakan juga gitu ya, bagaimana kalau yang menciptakan bukan dari orang Islam gitu. Makanya alhamdulillah gitu ya, dengan adanya Muslim Life dan juga banyak engineering Muslim saat ini gitu. Nah, itu banyak mengembangkan fitur-fitur yang tadi disampaikan tentang donasi dan lain-lainnya gitu ya. Nah, di sana juga kita bagaimana terus berbenah agar donasi ini lebih open gitu, sehingga penyampaiannya, pendistribusiannya itu bisa lebih lebih open management gitu, dan juga tersalurkan dengan baik. Mungkin gitu sih Bang, kalau misalnya dari sisi teknologinya ya, kebermanfaatan teknologi itu sangat meluas
luas gitu. Bukan hanya sebagai media untuk saling sapa, untuk yang lain-lain gitu, tapi juga banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan gitu. Oh, artinya berarti kita sebagai khususnya ya pengguna, mungkin jamaah juga pemirsa di rumah pasti nih sekarang juga sambil megang handphone gitu ya. Ya. Ini bagaimana cara ini menjadi sebuah ya tadi ya sumber ataupun wadah kita untuk berbuat kebajikan. Nanti kita akan bahas kelanjutannya masih di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan di hari Jumat ini insya Allah penuh kebaikan buat kita. Jangan lupa kita berzikir berdoa. Ditambah lagi adalah kita sudah hari ini sedekah belum ya? Kalau belum diantaranya dengan paling murah mungkin paling ringan adalah dengan sedia bersenyum atau membagikan tayangan ini Serambi Islami hari Jumat. Kita share untuk sama-sama kita belajar dan menonton. Kita lanjutkan pembahasan nih Ustadz ya. Ini kebetulan tadi kayaknya masih ada satu selip pertanyaan nih Ustadz. Kalau gitu kita ke pertanyaan boleh ya? Boleh. Ini jamaah penasaran karena mereka udah dari pagi nih nungguin nih. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tuti Patahila dari Masjid Taklim Nurul Ihsan, Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak. Saya mau bertanya Kakak Liza, di zaman sekarang kan banyak orang memanfaatkan media sosial untuk menjadi viral dengan membuat konten-konten. Tetapi ya sekarang kebanyakan konten-kontennya tuh kurang syar'i, penting viral gitu. Bagaimana cara menanggapinya hal seperti itu? Itu aja tanyanya. Wah ini bagus ya, Ibu Tuti ya? Iya, Ibu mau viral? Saya udah viral. Oh iya. Oke, kalau gitu langsung ya, biar Kaliza yang jawab. Silakan. Allah Ustazah Tuti yang dirahmati Allah, happy banget dapat pertanyaannya seperti itu. Karena memang banyak sekali kaum milenial yang mengindahkan hal itu Ustaz gitu. Dalam artian ya sudahlah, yang penting viral gitu, yang penting viral gitu. Bodoh amat deh gitu ya ibaratnya, mau gimana-gimana. Bahkan ada beberapa challenge yang nauzubillah min dzalik Ustaz gitu ya, di mana para muslimah diajak untuk bikin suatu konten itu sempat viral waktu itu, dan itu menunjukkan bagian atasnya gitu, auratnya. Nah itu nauzubillah. Jadi dengan adanya pertanyaan seperti ini yang perlu kita pahami, tadi Ustaz juga sudah menyampaikan Bang gitu, bahwa konten-konten gitu ya itu bisa menjadi pahala jariah, bisa jadi dosa dosa jariah gitu ya. Apalagi ketika konten itu sudah dibuat, di-create, terus disebarkan ke banyak orang sampai viral gitu ya. Padahal memuat hal-hal yang mungkin Allah larang, yang mungkin tidak diperbolehkan dalam Islam gitu. Nah itulah pentingnya kita ketika mau memberikan apapun atau men-share apapun, niatnya. Niatnya untuk apa? Yang kedua kontennya, apakah kontennya ini kira-kira Allah bakalan marah nggak ya nanti gitu. Itu Allah akan bakalan marah nggak ya nanti. Terus yang ketiga balik lagi gitu, kita niatkan lagi setelah membuat itu, ketika mau diposting semoga Allah ridho gitu ya, ini menjadi suatu nilai-nilai kebaikan. Mungkin seperti itu Ustazah. Masya Allah. Ustazah. Habis itu jangan lupa bikin viral ya, masakan yang viral enak gitu. Dan ini ternyata bagus banget yang disampaikan atau jawaban Ustadz ya dari Kaliza, ternyata Masya Allah ya. Jadi ingat kalau kita sudah posting, udah share, itu susah loh dihapusnya loh. Karena ada jejak digital ya. Betul, itu bisa di-share Bang. Nah iya, kalau ada mungkin orang yang tidak baik atau niat yang tidak baik sama kita, itu bisa dibuka kembali. Makanya mungkin ini reminder tayangan kita di hari Jumat ini, kebetulan ada Kaliza juga, bahwa reminder buat kita mulai hari ini, coba deh kita bijak lagi untuk men-share ataupun ya postingan-postingan, minimal aja tadi ada etikanya atau manfaatnya, kira-kira mudarat nggak nih dan sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bijak. Oke, kita balik lagi nih ke Ustadz. Ternyata di hari ini tuh bagaimana ternyata dengan kemajuan teknologi, kebermanfaatan dunia maya, sosial media ya, bahkan menjadi siar dakwah bagi mereka yang mereka ngerti paham. Tapi kan banyak juga orang-orang, mohon maaf, di pelosok-pelosok itu kurang paham dengan teknologi gitu. Ini kalau dari pengalaman Ustadz menyambungkan siar dakwah dengan media sosial dengan secara
langsung berhadapan dengan mereka yang ada di pelosok-pelosok itu susah nggak sih, sulit nggak komunikasinya? Ya, ini tantangan ya. Tetapi di era yang sudah terbuka ini, rasanya tidak ada daerah yang tidak terjangkau dengan internet ya. Apalagi tadi penggunanya sampai 200 lebih, 210 juta. Itu sudah hampir seluruhnya itu ya. Ya. Dalam konteks berdakwah, ya kalau dulu dakwahnya pekan yang lalu kita bahas ya, dakwah Rasulullah secara sirriyah ya, dakwah secara terang-terangan jahriyah. Nah, saat ini di era sosial media yang terbuka ini, jangan juga kita tidak berpartisipasi untuk mengajak kebaikan. Itulah sesungguhnya pesan dakwah, da'a yad'u, mengajak kepada kebaikan. Ketika ada satu orang yang kita ajak itu, dia kemudian baik, lalu kemudian mengajak lagi, maka kebaikan-kebaikan itu juga akan terus terlipat gandakan untuk si yang mengajak kepada kebaikan. Jadi tidak tidak sesimpel apa yang kita bayangkan. Berdakwah itu maka pahalanya surga. Lipatan-lipatan kebaikan dari yang kita ajak, man dalla ala khairin, ya, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka orang yang mengajak itu tetap mendapatkan kebaikan seperti yang dia yang mengajak itu. Maka terus kebaikan-kebaikan itu, maka tidak ada kata berhenti kecuali mengajak kepada kebaikan. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan itu kebaikan. Diamnya kita kalau memang itu menimbulkan kemadharatan, kalau ngomong, ngomong senengnya nyakitin orang, mendingan diem aja dah, kata Nabi. Diem itu jauh lebih baik daripada ngomongin orang. Itu aja, diemnya itu sudah sedekah. Insyaallah. Iya. Jadi dakwah itu tidak mesti harus tampil di mana-mana. Kita menampilkan kebaikan-kebaikan, ya, busana yang kita tampilkan, busana muslim-muslimah, itu juga sudah berdakwah. Iya. Ketika kita menampilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu juga sudah berdakwah. Ketika kita menggunakan media sosial dengan baik, ya, posting, reposting, tapi yang jelas, one day one ayat, one day one hadis, kita share ulang, share terus, maka kebaikan-kebaikan kita akan tetap dapatkan. Itulah hebatnya dari energi dakwah yang tidak ada pada amalan-amalan yang lain. Ya. Maka itu di era saat ini marilah kita jihad dakwah digital. Masya Allah. Itu yang digagas oleh Majelis Ulama. Komisi Infocom kemarin mengadakan Mujahid dakwah digital yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya hadir di situ. Karena memang saat ini di era post-truth, ya, keburukan dikemas bisa jadi kebaikan. Maka kita seimbangkan, perbanyak kebaikan itu. Jangan pernah lelah. Jangan pernah berhenti untuk menebar kebaikan. Itulah pesan dari ayat yang tadi kita sudah bahas di segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga, dan segmen keempat. Sesuai dengan pesan Allah. Menjadikan kita yad'una ilal khair. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Masya Allah. Ini jadi sebuah reminder ya buat kita semua ya, pemirsa juga rumah, bahwa ternyata ketika kita menampakkan, biasanya ini orang kan melihat dari secara fisik ya Bu ya. Ini kira-kira pakaiannya seperti ini mencerminkan gaya misalkan kepribadian yang baik, dan sebagainya. Jangan-jangan hanya menutupi aja nih, yang ada sedikit di belakang-belakang mungkin ada apa gitu kan. Karena suka seperti itu. Nah, ini Ustaz, bagaimana juga ketika kita melihat menemukan di lapangan hal-hal seperti itu. Misalkan tadi ya, ternyata mungkin di sosial media, kenapa ya ada orang yang benci misalkan dengan Rasulullah gitu ya. Ada juga mungkin ternyata satu sisi, wah ternyata Masya Allah ada orang yang cinta dengan Rasulullah gitu. Apakah kita juga ikut berkomentar
di hal-hal seperti itu yang negatif atau misalkan cukup hanya yang cinta dengan Rasulullah saja gitu. Jangan mudah kita berkomentar tanpa ilmu. Ya. Itu penting dalam bersosial media. Ini ada yang ahli segala ahli. Ahlinya ahli, core the core. Apa aja dikomentari, Betul. apa aja ditanggapi. Tanggapi. Jangan. Kalau kita tidak punya ilmu, maka diamnya kita itu lebih baik. Betul. Ada orang yang memusuhi Rasulullah Ya. dari dulu, bukan hanya dari sekarang. Dari 14 abad yang lalu, jangankan orang lain, keluarganya, paman kandungnya sendiri benci sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hebatnya Rasulullah, dan inilah model dakwahnya Nabi, tidak membalas dengan keburukan. Ingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Bukit Taif, Ya. dilempari batu, dihujani batu. Apakah Nabi membalas? Tidak. Yang geram siapa? Malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, andai engkau mau, maka akan aku balikkan Bukit Taif itu, akan aku timpakan kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi? Jangan. Jangan wahai Jibril. Justru didoakan oleh Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Allah, berikan hidayah kepada mereka, kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka tidak tahu. Nah, kalau ini kita bisa praktekkan dalam bersosial media, kenapa mereka haters itu banyak? Karena sesungguhnya fahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Maka didoakan Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi haters. Doa Allah, berikan hidayah kepada hater itu. Hater itu jamak berarti khawatir. Ya. Jadi didoakan kebaikan. Andai seperti Umar bin Khattab, Masya Allah, justru kena dapat hidayahnya karena mendengarkan Al-Quran. Sekali dapat hidayah dan itu menjadi doa dari Nabi, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mendapat hidayah, orang yang mendapat petunjuk, orang yang menebar kebaikan itu, juga kita dapat bagi yang mengajaknya. Bagaimana tidak indah ajaran Islam. Inilah dakwah yang sesungguhnya, dakwah yang merangkul bukan memukul, dakwah yang rahmat bukan menebar kebencian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Dan tak terasa juga ya bahwa ternyata hari itu kita diingatkan kembali bagaimana jangan-jangan selama ini mungkin ada sikap ataupun sifat, bahkan lisan kita atau dua jempol kita nih Ustadz nih, biasa dipakai buat posting-posting, jangan-jangan ini menebarkan keburukan ya gitu. Nah, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semakin bijak bagaimana ternyata bahwa apapun yang kita ucapkan, kita keluarkan dalam hati itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, saat ini mungkin menarik nih Ustadz ya. Jadi bagaimana ternyata ini menjadikan sebuah alasan buat kita kaum muslim untuk saling menjaga. Kita akan lanjutkan, masih ada satu segmen terakhir dan insya Allah menjadikan sebuah intisari buat kita semua. Dan tetap bersama kami di Serambi Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa, sampai di akhir segmen kita masih setia bersama kami. Insya Allah di Serambi Islami hari ini, edisi di hari Jumat yang penuh dengan kebaikan dan berkah untuk kita semua. Dan langsung saja karena memang sudah di segmen terakhir kita minta intisari dari para narasumber kita. Yang pertama langsung dari Kaliza, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita panjang lebar nih Ustadz dan juga Bang, kita banyak berbicara tentang digital hari ini, tentang medsos dan lainnya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan kita hampir 8 jam lebih gitu. Melalui penelitian kita tuh hidupnya di dunia itu. Gitu. Makanya pentingnya lagi ketika kita sudah paham kita hidup di dunia seperti itu saat ini dan tidak bisa dihindari gitu. Pentingnya tadi untuk sama-sama saya sendiri gitu sebagai katanya kaula muda nih Bang gitu ya. Untuk sama-sama saling mengingatkan bahwa
selain kita menyebarkan media-media dakwah gitu, yang lain-lainnya, ada yang lebih penting daripada ucapan-ucapan kebaikan dari manusia, yakni keriduan dari Allah gitu. Jadi sekalipun kita mau membuat konten-konten, membuat aplikasi mungkin seperti yang kita buat di Muslim Life, itu kita punya tagline Muslim Lifestyle with Muslim Life gitu ya. Bagaimana niatnya ketika kita membuat sesuatu itu menjadikan itu menjadi amal jariyah gitu, dimana bisa menjadi banyak kebermanfaatan di dalamnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar viral, mungkin seperti itu Bang. Masya Allah. Oke, ada selanjutnya langsung ke Ustadz Hasan, silakan. Baik, dunia dakwah saat ini harus juga disesuaikan dengan kondisi zaman dan masanya. Media sosial menjadi salah satu sarana media dakwah. Tujuannya untuk apa? Untuk bagaimana mengajak kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, maka apapun yang kita kerjakan Allah senantiasa memberikan bimbingannya. Media sosial tentu banyak mafsadat, banyak juga madaratnya, banyak juga maslahatnya. Nah, bagaimana bermedia sosial ini biar mafsadatnya kecil dan maslahatnya lebih besar, maka digunakan sebagai media dakwah, maka insya Allah dakwah melalui media sosial itu akan memberikan kemaslahatan buat umat dan tentu bangsa dan negara. Masya Allah, kesimpulan yang sangat berarti sekali buat kita, dan juga ini menjadi kita jadi paham bagaimana kita menjadi manusia yang bijak dalam bersosial media. Dan setelah ini kita sama-sama akan berzikir dan juga bermuhasabah, dan langsung saja dipimpin doa juga langsung oleh Ustadz Fatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Serambi Islami TVRI yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita muhasabah, mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita juga memuji Rasulullah SAW dengan wasilah asbab salawat dan zikir kita, doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sarip dimulai. Hamda wal Mustafa Rafati wa Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wassalatu wassalamu tabaraka wa ta'ala kulli sobat Rasulillah juma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'amin wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau yang maha pengampun. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang menciptakan alam semesta ini, dan Engkau yang menciptakan kami selalu Engkau genggam dengan segala aktivitas kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Ya Rabb, maafkan kesalahan kami. Ya Rabb, berikan hidayahmu, rahmatmu kepada kami. Ya Rabb, hingga kami selalu dekat dengan Engkau. Ya Rabb, ya Rabb, segala aktivitas kami. Ya Rabb, ridhai. Ya Rabb, jauhkan kami dari segala manusia yang penuh dengan kemungkaran. Amin.
kemaksiatan, kebencian, kedengkian ya Rabb. Islahkan di antara kami yang Engkau ridhoi ya Rabb. Jadikan kami muslim, muslimah sejati ya Allah ya Rabb. Yang selalu senantiasa Engkau berikan hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang selalu cinta dengan agamamu ya Rabb. Ya Rabb, jikalau seandainya nanti ada anak-anak kami yang belum patuh taat tunduk kepada Engkau ya Rabb, berikan hidayah kepada anak kami ya Rabb. Jikalau seandainya ada suami kami, istri kami ya Rabb, cucu kami ya Rabb, keluar dari segala keimanannya, kembalikan imannya ya Rabb. Kuatkan Islamnya ya Rabb. Engkau yang maha perkasa lagi bijaksana. Kemana lagi kami ya Rabb selain hanya meminta, memohon kepada Engkau ya Rabb. Hari ini kami Engkau kumpulkan ya Rabb dengan ridha-Mu ya Rabb. Ya Rabb, selamatkan keluarga kami ya Rabb dari segala musibah yang kami tidak inginkan ya Rabb. Ya Rabb, kalau seandainya nanti ruh keluar dari jasad kami ya Rabb, dosa yang melekat dalam diri kami Engkau belum ampuni kami ya Rabb. Alangkah hinanya kami ya Rabb di hadapan Engkau. Kami nanti masuk ke alam kubur ya Rabb, sendiri tanpa seorang teman kecuali amal perbuatan yang Engkau berikan kepada kami yang bisa menghangatkan kami ya Rabb. Di dalam kubur sepi ya Rabb, tiada mana-mana ya Rabb. Ya Rabb, tiada daya upaya selain pertolongan Engkau ya Rabb. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni inna kuntu minaz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama kita berhajat kepada Allah 1 menit saja. Allah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Fatullah dan juga santri yang sudah hadir membawakan doa untuk kita semua, dan juga Ustadz Dr. Hasani Ahmad. Alhamdulillah, terima kasih banyak ilmunya hari ini. Sangat luar biasa dan semakin membuka mindset kita bahwa kita manusia juga harus bijak dalam menggunakan teknologi ataupun perkembangan yang mutakhir di saat-saat sekarang ini. Juga Kaliza, makasih banyak ya hari ini, luar biasa menjadi pemaparan dan jadi semangat buat para kaum milenial untuk bisa menjadi syiar dakwahnya melalui dunia medsos, bagaimana ternyata ini menjadikan sebuah ladang amal pahala buat kita semua. Ustadz Dede, terima kasih hari ini ya, insya Allah selalu istiqomah, semangat untuk kita semua. Dan pemirsa sekali karena waktu kita sudah terbatas di sini, dan insya Allah kita berjumpa kembali di Jumat depan. Dan yang pastinya apa yang disampaikan di hari ini adalah kami berusaha untuk menjadikan termasuk wadah ataupun kajian kita di Serambi Islami menjadikan sebuah ladang amal kebaikan buat kita semua. Dan jangan lupa setiap Jumatnya untuk sama-sama kita berbagi, bersedekah ataupun berinfak di jalan Allah. Dan insya Allah hidup kita berkah. Saya Raka Usnul undur diri, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة